sapa, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Anggota kelompok kami ada saya, Maria Fancy Edwin, 10 MIPA 2 nomor 19, lalu ada Maria Yovanka dari 10 MIPA 2 nomor absen 20, dan ada Nur Devinsa dari 10 MIPA 2 nomor absen 24. Pemikiran komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Caranya adalah dengan menguraikan setiap masalah menjadi beberapa bagian atau tahapan yang efektif dan efisien. Juga bisa diartikan menjadi sebuah metode untuk menyelesaikan suatu masalah yang dirancang untuk bisa diselesaikan oleh manusia atau diselesaikan oleh sistem ataupun diselesaikan oleh keduanya. Seseorang dengan keterampilan berpikir komputasional memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah menggunakan perangkat komputer atau perangkat digital. Yang kedua, mampu mengkelompokkan dan menganalisis data. Yang ketiga, dapat mempresentasikan data secara abstrak menggunakan model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan analisis solusi dengan cara dan tahapan yang efisien dan efektif. Yang kelima, dapat menggeneralisasi penyelesaian untuk berbagai masalah yang berbeda. Terdapat 4 fondasi di dalam berpikir komputasional. Di antaranya adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi adalah tentang mengurai masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana agar lebih mudah untuk ditangani. Yang kedua adalah pengenalan pola. Dalam hal ini kita diminta untuk mencari persamaan atau pola yang terdapat di dalam permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Di sini kita diminta untuk fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi lain yang tidak relevan. Yang terakhir adalah algoritma, yaitu menentukan langkah demi langkah solusi untuk mengatasi masalah atau prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Metodenya ada 4, yaitu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Yang pertama kita membahas tentang decomposition atau dekomposisi. Tahap pertama dekomposisi yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi beberapa bagian kecil dan sederhana. Jadi kita bisa menemukan masalah yang terjadi dengan menyelesaikan satu persatu. Lalu yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola ini akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Yang pada tahap ini kita mencari pola atau persamaan tertentu dalam sebuah masalah. Lalu yang ketiga ada abstraction atau abstraksi. Beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini antara lain yaitu melihat permasalahan, lalu melakukan generalisasi, lalu melakukan identifikasi informasi. Dengan cara ini kita dapat melihat informasi penting dan mengabaikan informasi yang kurang relevan. Lalu yang terakhir adalah algoritma. Ini adalah tahap saat kita mengembangkan sistem membuat daftar petunjuk dan langkah-langkah pemecahan masalah secara efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang menjadi pokok utama dalam computational thinking. 1. Bagian terpenting dan high level proses adalah abstraksi. 2. Algoritma dalam abstraksi dari proses yang terdiri dari input diolah dalam tahapan terurut dan menghasilkan luaran atau output yang sesuai tujuan. Ketiga, komputasi merupakan suatu proses automasi dari abstraksi, memodelkan abstraksi dan hubungan dengan jelas ke dalam model dan notasi. Keempat, computational thinking memanfaatkan abstraksi dan dekomposisi dalam menyelesaikan permasalahan besar dan juga kompleks. Abstraksi digunakan dalam mendefinisikan pola dan parameter untuk dapat digeneralisasi. Computational thinking juga memiliki beberapa kelebihan. Berikut kelebihannya, yaitu dapat memecahkan masalah yang rumit ataupun kompleks dengan cara yang sederhana dan efektif. Yang kedua,
dapat melatih mindset kita untuk berpikir secara logis, kreatif, dan juga terstruktur. Ketiga, mampu merumuskan masalah dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil yang bisa lebih mudah untuk diselesaikan.